Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Indonesia berduka cita karena salah satu ustadz rendah hati, yaitu Syekh Ali Jaber, telah menghembuskan nafasnya yang terakhir pada hari Kamis 14 Januari 2021 di Rumah Sakit IRC Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Sosoknya yang rendah hati tidak dapat dipungkiri mampu mendapatkan hati umat Islam Indonesia. Menurut sejarah hidup, Syekh Ali Jaber merupakan seorang pendakwah ulama asal Madinah yang memiliki kewarganegaraan Indonesia. Syekh Ali Jaber lahir di Arab Saudi pada tanggal 3 Februari 1976 atau dalam penanggalan Hijriyah jatuh pada 3 Safar 1396. Syekh Ali Jaber telah mendapatkan bimbingan agama dari sang ayahanda tercinta. Ayahanda tercinta yang juga merupakan seorang penceramah agama dulu kala telah mengharapkan agar Ali Jaber sebagai anak pertama bisa seperti dirinya. Maka untuk mewujudkan impiannya dengan kasih sayang dari seorang ayah, mengajarkan dan membimbing Syekh Ali Jaber dengan mengajarkan Al-Quran. Di usia 10 tahun, Syekh Ali Jaber telah mampu menghafal 30 juz Al-Quran. Bahkan di umur 13 tahun, Syekh Ali Jaber telah diberikan amanah untuk menjadi imam masjid di salah satu masjid di kota Madinah. Syekh Ali Jaber memenuhi pendidikan formal dari Madrasah Ibtidaiyah hingga Madrasah Aliyah di Madinah. Setelah lulus sekolah menengah, Syekh Ali Jaber melanjutkan pendidikan khusus pendalaman Al-Quran pada tokoh dan ulama ternama di Arab Saudi. Maka ketika publik mendengar kepergian untuk selamanya, tangisan dan kesedihan sangat begitu dirasakan oleh seluruh umat muslim Indonesia. Doa-doa pun dipanjatkan oleh seluruh umat muslim Indonesia. Untuk usia, saat ini beberapa media masih menunggu dari pihak rumah sakit atau pihak keluarga untuk memberikan keterangan resmi mengenai Syekh Ali Jaber. Untuk memaksimalkan pengobatan beliau, jadi dia diistirahatkan untuk jadi salah besar kalau semuanya ada informasi yang beredar mengatakan beliau kritis. Tidak, jadi karena tim medis tidak pernah mengabarkan Syekh Ali kritis. 2 hari lalu sudah berkurang, jadi dari 100% turun ke 75%. Jadi kemudian mengenai fenomena terakhir, saya sangat berterima kasih dan bersyukur atas nama Yayasan Syekh Ali Jaber, atas nama pihak keluarga, kepada para pihak dokter yang Masya Allah sangat bahu-membahu dan 24 jam mereka
berusaha keras untuk penyembuhan Syekh Ali. Ini kan aktivitasnya cukup padat. Jadwal ceramah beliau itu selama tahun 2020 itu memang ada program dakwah di 1000 titik, dan alhamdulillah tercapai program dakwah di 1000 titik. Sebenarnya beberapa waktu sebelumnya Syekh Ali sempat agak kurang sehat, bahkan sebelumnya sempat juga dirawat, tapi bukan COVID awalnya. Waktu itu karena kelelahan, kemudian di tes juga, di swab negatif. Jadi berapa kali Syekh Ali itu ketika beliau kelelahan di tes swab, beliau berkali-kali tes swab negatif. Dan karena beliau senantiasa memegang komitmen memenuhi undangan umat dan harus ada jadwal yang tidak boleh ditinggalkan, beliau tetap melanjutkan program dakwahnya. Kemudian beberapa waktu kemudian setelah itu beliau yang namanya fisik ya agak drop. Kemudian sempat istirahat aja dulu, awal-awal istirahat di rumah, kemudian ternyata demamnya semakin meninggi diiringi dengan batuk, kemudian tenggorokan. Selama perjalanannya belajar agama, dirinya rutin mengajar dan berdakwah di mana saja, khususnya di tempat di mana ia tinggal. Di Indonesia, nama Syekh Ali Jaber semakin kondang setelah menjadi juri kontes Hafiz Indonesia. Ketika menjadi juri di ajang tersebut, Syekh Ali Jaber dengan hati yang sabar memberikan bimbingan agar penerus bangsa dapat benar-benar mengerti dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan baik. Ujian yang saya dapat bagi saya qadarullah, dan saya percaya takdir pasti ada hikmahnya, ada baiknya. Walaupun bagi saya ini pengalaman baru seumur hidup, dan saya cukup terluka sampai cukup dalam ya, karena hampir 8 cm pisau sudah masuk di bagian otot saya. Makanya kadang kalau saya gerakkan tangan agak cukup sakit, terluka sampai cukup dalam ya. Di saat kejadian ini saya masih interaksi dengan jamaah, berdialog dengan biasa santai-santai aja. Jadi semua perhatian jamaah maupun panitia semua mengarah ke saya. Jadi tidak menyangka dan tidak ada hal yang dicurigakan. Rusuh di tempat, tapi alhamdulillah menjadi pelajaran bagi saya untuk lebih diperketat amal keamanan. Kini, Syekh Ali Jaber telah tiada, namun semangat dan cita-cita yang tulus agar semua umat Islam di seluruh dunia mampu mengamalkan ajaran agama Islam telah tercapai. Semoga cita-cita dan harapan Syekh Ali Jaber dapat diteruskan oleh penerus generasi bangsa. Muhammad Ghifari Akbar, umur 16 tahun, dia tukang pemulung ya, dan saya terkesan sekali ketika melihat sebuah foto yang cukup viral di dunia media. Makanya saya terus berupaya mencari informasi. Tapi baru kali ini saya bisa menemukan anak seperti Akbar ini yang cukup istiqamah menjaga salat, istiqamah mengaji. Karena mohon maaf kadang-kadang apalagi masih anak-anak muda ya namanya salat ya bocor, apalagi mau baca Quran malas gitu. Disitulah saya terkesan dan tertarik, dan saya berprinsip Allah saja mencintai orang yang memperhatikan dan mencintai Al-Quran, apalagi ya alhamdulillah bisa kita terus memperjuangkan dan dibantu juga oleh pihak teman-teman. Jadi alhamdulillah bisa kita bertemu bahkan langsung di acara live, kita bisa sambat komunikasi. Dan insyaAllah besok pun direncanakan saya kebetulan ada safari dakwah di Bandung. Saya mau mampir ke Garut dan sekalian kita mau uruskan
perlengkapan dokumennya. Misal kalau dia belum punya KTP, kita menguruskan KTP-nya, kita menguruskan akta kelahirannya dan lain sebagainya. Karena saya ingin sekalian paspor supaya saya bisa bawa dia. Karena telepon sini cari informasi, tidak bisa membayangkan begitu cepat saya bisa dapat informasi lokasinya di mana, rumahnya di mana, namanya siapa, keluarganya bagaimana keadaannya. Dan ini alhamdulillah bagi saya hadiah besar dari Allah. Saya mengucapkan banyak terima kasih Allah atas kesempatan ini. Saya bisa berbuat sesuatu yang saya bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah masih Allah anugerahkan seperti sosok akbar ini. Mudah-mudahan bisa terbangkit di negeri kita Indonesia, anak-anak muda yang mulia akhlaknya, yang bisa mencontoh baik untuk Indonesia, bisa mencontoh baik untuk keluarga. Dan saya langsung tawarkan dengan sangat penuh harapan, dengan ikhlas, Akbar mau nggak ini terima permohonan saya mohon sekali terima permohonan saya. Sampai saya terharu dan hampir mau menangis. Jadi karena saya merasa kalau ditolak ada apa ya gitu. Jadi merasa kayak belum siap hati saya gitu. Mohon diterima permohonan saya. Saya mau angkat kamu sebagai anak angkat. Kemudian apapun kebutuhan kamu, apapun selama masih saya ada, insya Allah saya akan kawal, saya akan bantu sambil kamu bisa sekolah yang bagus, sambil insya Allah kuliah yang bagus, sambil kamu belajar Al-Quran. Karena saya punya firasat akbar ini bukan hanya dari segi nama, tapi dari segi perjuangan mental dia luar biasa. Anak itu bisa jalan dari Garut ke Bandung, Bandung ke Jakarta, bisa berhari-hari jalan kaki. Jadi banyak sebenarnya pelajaran, dan saya harap pemuda-pemudi di Indonesia, ayo coba ambil pelajaran dari sosok akbar ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi. Selamat jalan, Syekh Ali Jaber.